Halo semuanya, cerita perjalanan kembaran Nusa kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Dan pagi ini saya masih ada di Labuan Bajo dan rencananya hari ini tuh mau santai-santai aja teman-teman. Nongkrong di kafe, buat-buat apa ngedraft tulisan. Karena sejak kemarin saya posting di Facebook itu tentang Pulau Padar yang kemarin saya datangi, itu banyak sekali teman-teman saya yang kerja di majalah minta dibuatin tulisan teman-teman. Setidaknya ada 5 kalau nggak salah 5 majalah di Indonesia yang minta dibuatin tulisan tentang Pulau Padar. Nah, ini kan PR ya. Saya harus membagikan 5 tulisan itu dengan objek yang sama. Ini perlu dipelajarin teman-teman supaya antara satu orang dan orang lainnya itu membacanya tetap enak. Tapi ketika siang hari saya main ke pasar yang ada di Labuan Bajo ini teman-teman. Dan pasar ini juga sekaligus TPI kalau nggak salah. Jadi di sini saya tuh ketemu dengan salah satu warga ngobrol-ngobrol. Terus malah dia tuh nawarin ikut ke Kampung Komodo. Nah, ini adalah godaan terberat buat saya teman-teman. Dan saya tanya ke si bapak, nanti perahunya akan balik jam berapa? Sekitar jam 2-an dia akan balik dari ini nih. Di sini mereka akan balik menuju ke kampungnya di Kampung Komodo. Biasanya mereka itu akan pergi ke sini untuk belanja-belanja teman-teman. Belanja dan juga menjual hasil souvenir-souvenir mereka. Jadi masyarakat Kampung Komodo ini biasanya banyak yang bekerja sebagai pengukir atau pembuat patung komodo teman-teman. Nah itu biasanya dijual di beberapa hotel yang ada di Labuan Bajo ini. Nah akhirnya tanpa pikir panjang saya langsung mengiyakan ikut si bapak menuju ke kampungnya di Kampung Komodo. Karena pasti akan banyak sekali cerita tentang komodo di kampung tersebut teman-teman. Karena mereka hidup berdampingan dengan sang komodo itu di Pulau Komodo. Dan ya akhirnya saya melanjutkan cerita perjalanan kembaran Nusa ini menuju ke Kampung Komodo yang ada di Pulau Komodo. Let's go! Nah pas sampai di Kampung Komodo hari sudah sore teman-teman. Jadi saya lari ke dermaga aja untuk nonton sunset. Karena memang kampungnya ini berada di sisi timur pulau. Jadi tidak bisa lihat sunset teman-teman. Dan di ujung dermaga ini adalah tempat yang pas untuk nyari sinyal. Dan keesokan paginya saya juga datang ke dermaga tersebut untuk melihat matahari terbit dan menyaksikan suasana kampung yang damai seperti ini tuh rasanya recharge energi banget gitu teman-teman. Jadi mengembalikan energi-energi saya yang hilang kemarin ketika naik ke Pulau Padar. Dan hari ini saya tidak ada aktivitas apa-apa di sini. Saya cuma akan keliling kampung, ngobrol dengan warga masyarakat yang ada di sini, mencari cerita-cerita legenda tentang komodo. Nah ini menarik nih teman-teman. Saya tuh senang banget untuk mendengarkan cerita atau dongeng yang ada di daerah tersebut. Nah konon kabarnya masyarakat di Kampung Komodo ini walaupun hidup berdampingan dengan komodo di satu pulau, tidak ada satupun yang diterkam atau dimangsa oleh komodo. Kenapa? Karena mereka ini bersaudara sejatinya berdasarkan cerita rakyat yang beredar di sana. Nah ini kan menarik nih, kita gali yuk nanti cerita-ceritanya seperti apa. Let's go!
Nah, ketika siang hari saya berkeliling di Kampung Komodo ini. Jadi itu ada dua kampung teman-teman, Kampung Baru dan juga Kampung Lama. Nah, saya ketemu dengan Pak Haji ini teman-teman, salah seorang tokoh masyarakat yang ada di Kampung Komodo. Nah, beliau ini sebagai pengrajin patung komodo, dan ini juga banyak ditekuni oleh masyarakat yang ada di kampung ini teman-teman. Jadi konon kabarnya dulu Pak Haji itu hanya membuatkan patung komodo ini untuk sahabatnya seorang peneliti dari luar negeri. Jadi ketika si peneliti komodo ini mau pulang, karena mereka sudah kenal baik, Pak Haji ini membuatkan patung komodo sebagai kenang-kenangan. Nah, ternyata respon baik inilah yang akhirnya menjadikan patung komodo ini sebagai komoditi atau sebagai kenang-kenangan atau oleh-oleh yang ada dari Kampung Komodo ini teman-teman. Karena memang di sini tidak bisa nanam apa-apa ya, cuma ada biasanya mereka tiap tahun itu panen pohon asam, panen asam Jawa itu teman-teman, itu banyak terdapat di hutan yang ada di daerah kampung sini. Dan saat ini sesuai dengan perkembangan zaman, masyarakat Komodo ini banyak yang mengikuti jejak Pak Haji untuk membuat patung-patung komodo yang akan dijadikan sebagai souvenir yang dijual. Nah, di Pulau Komodo sendiri itu ada beberapa sentra kerajinan, tempat penjualan kerajinan, ya, itu adalah tempat masyarakat Komodo itu menjual hasil kerajinannya ini, selain dibawa ke Labuan Bajo yang dipajang di hotel-hotel atau di beberapa tempat souvenir yang ada di Labuan Bajo. Dan ternyata nggak cuma pria aja nih teman-teman yang pandai mematung. Wanita-wanita di sini juga lihai sekali membuat patung komodo atau patung sang ora ini. Nah, ngomongin tentang dongeng yang tadi saya spill di depan, kenapa sih Mas masyarakat Komodo ini kan hidup berdampingan dengan komodo di Pulau Komodo itu sendiri. Jadi lokasi Kampung Komodo ini adanya di Pulau Komodo teman-teman, tempat habitat dari sang naga purba tersebut. Kenapa mereka tidak pernah dimangsa sementara Komodo ini kan kanibal ya? Karena memang ada benang merah yang membuat cerita ini menarik teman-teman. Jadi pada dahulu kala di Kampung Komodo ini ada seorang wanita yang mau melahirkan. Dan dari dua bayi yang lahir ini, satunya berwujud sebagai manusia dan satunya lagi berwujud sebagai komodo. Dan mereka beri nama Ora. Makanya komodo ini di sini juga dikenal dengan Ora. Dan cerita yang saya dapati dari Pak Haji bahwa pada masa lalu ketika wanita melahirkan itu belum ada alat medis dan sebagainya teman-teman. Jadi ketika wanita ini melahirkan, karena bayinya itu dua, jadi dia harus dibedah bagian perutnya. Akibatnya sang ibu pun harus meninggal atau merelakan nyawanya demi melahirkan dua putra kesayangannya ini. Nah, dua bayi ini akhirnya tumbuh. Satunya jadi manusia dan satunya lagi bertumbuh sebagai komodo. Nah, hingga saat ini kenapa masyarakat Komodo itu tidak dimangsa oleh sang Ora itu sendiri adalah karena mereka saudara kandung teman-teman. Jadi nggak mungkin lah sang Ora ini merekam atau memangsa saudaranya sendiri. Nah, cerita-cerita folklore atau cerita-cerita dongeng yang kebenarannya juga kita tidak tahu teman-teman. Itu akan lebih menarik lagi kalau kita dengarkan dari penutur asli di tempat kejadian seperti yang ada di Kampung Komodo ini. Dan cerita-cerita ini dibuat pasti dengan maksud tertentu, dengan nilai-nilai poin-poin penting yang akan disampaikan ke masyarakat. Intinya sesama saudara kandung tidak boleh saling bunuh-membunuh ya teman-teman. Dan ini juga sudah banyak terjadi kan di kota-kota besar, perihal berbagai harta warisan dan sebagainya itu juga seperti itu. Dan ya cerita-cerita kecil seperti inilah yang akan memperkaya budaya dan juga ilmu yang kita dapatkan selama melakukan perjalanan.
Nah, ketika sampai di Kampung Komodo, saya juga lapor di kantor desanya teman-teman atau di kantor kelurahan, dan saya malah diizinkan untuk menginap di rumahnya Bapak Kades karena di sini memang tidak ada penginapan. Ya, sebuah kebetulan rezeki anak soleh, teman-teman. Dan siangnya saya itu diajak oleh salah satu pemuda yang ada di Kampung Komodo ini untuk menuju ke Loh Liang atau tempat pintu masuk menuju ke Taman Nasional Komodo. Dan dia ini bekerja sebagai ranger, teman-teman. Jadi banyak ranger atau pengaman yang ada di Kampung Komodo yang akan menemani kalian trekking itu berasal dari kampung ini. Dan ketika ditawari untuk ikut ke sana melihat komodo, ya saya terima-terima aja, teman-teman. Dan saya sangat bahagia sekali bisa ngikut warga lokal di sini untuk menuju ke Kampung Komodo. Nah, walaupun begitu, walaupun kita lewat jalur orang dalam nih istilahnya sampai di pos Taman Nasional Komodo, di sana saya juga harus ngelapor dan bayar tiket ya, teman-teman. Kalau nggak salah dulu berapa ya? Saya lupa. Jadi ada tiket untuk manusia sendiri dan ada tiket buat kamera. Nggak mahal kok. Satu kamera tuh kalau nggak salah 5.000 atau 10.000 gitu dulu. Jadi dari sini menuju ke pos Loh Liang itu juga nggak jauh, kita menaik perahu kecil juga bisa. Bahkan kalau lagi surut, masyarakat di sini tuh bisa jalan kaki menuju ke sana untuk menjajakan souvenir yang telah mereka buat di Loh Liang tersebut, teman-teman. Dan ketika sampai di Loh Liang, hari sangat terik sekali dan komodonya tuh pada mager, teman-teman. Yang di dekat pantai, jadi mereka tuh pada tidur-tiduran gitu, tuh emang besar-besar sekali sih. Dan for your information, kalau komodo ini di air liurnya tuh terdapat banyak banget racun yang bisa membunuh kalian. Jadi ketika digigit itu racunnya akan masuk ke tubuh korbannya ini dan dia pasti akan mati dalam waktu ya hitungan jam lah, pasti akan langsung selesai gitu, teman. Jadi harus hati-hati ya kalian kalau datang ke sini, wajib didampingi oleh ranger. Makanya kalau lagi trekking itu pasti akan ada ranger di bagian depan dan di bagian belakang untuk sapu ranjau gitu. Jadi supaya kalian tidak tertinggal dari rombongan. Dan siang ini saya nggak trekking ya, teman-teman. Sementara di Komodo ini memang paling bagusnya kalau mau menikmati Komodo di alam bebasnya itu ya dengan trekking di hutan-hutan yang ada di belakang pos ini. Ada 3 jalur kalau nggak salah, jalur pendek, jalur menengah, dan juga jalur panjang. Kalian bisa pilih dan sesuaikan dengan fisik kalian ya, teman-teman. Dan kali ini saya nggak trekking karena si Mamang yang nganter tadi dia itu absen kesini, nggak tahu ada urusan lah, teman-teman, sambil bawa beberapa souvenir untuk di drop di tokonya yang ada di sini. Jadi dia punya toko juga, teman-teman, kios souvenir yang ada di Pulau Komodo ini. Namun sebelum pulang ternyata saya diajakin untuk nyobain jalur short atau jalur pendeknya, teman-teman. Jadi ya akhirnya trekking juga di panas-panas terik seperti ini. Tapi beginilah pemandangan yang saya dapat dari sebuah bukit yang lokasinya tidak jauh dari pos masuk tadi, teman-teman. Ya jalan kaki sekitar 10-15 menit aja, teman-teman. Dan sebelum pulang, ternyata saya tuh malah diajak ke Pink Beach, teman-teman, karena dia tuh mau jualan juga di sini. Biasanya banyak turis yang datang ke sini, makanya dia biasanya bawa dagangannya untuk dijual di sini, teman-teman. Dan ya, saya malah seneng ya, saya dapat bonus untuk jalan-jalan ke Pink Beach tanpa harus membayar gitu, teman-teman, alias gratisan. Jadi cuma nebeng-nebeng aja untuk sampai di tempat ini. Ya, menikmati suasana Pink Beach yang cantik sekali seperti ini. Dan ini lagi mendung, kita tunggu aja supaya pas nanti cahayanya keluar, jadi warna pinknya tuh lebih keluar kalau kena matahari, teman-teman. Jadi mari kita let's go menikmati pemandangan alam yang ada di Pink Beach, Pulau Komodo ini.
Nah, oke teman-teman, ketika sore menjelang, suasana jadi enak gini ya. Tadi tuh panas banget, teman-teman. Dan ya, tadi saya sambil santai-santai, ada beberapa pohon kecil di sini, pohon perdu yang bisa buat berteduh, teman-teman. Dan kalau pas sore seperti ini jadi bagus suasana di Pink Beach ini. Jadi lebih enak untuk direnangi dan juga buat snorkeling di sini juga asik. Dan buat kapal-kapal besar ini memang tidak diizinkan untuk merapat sampai ke pantainya karena dikhawatirkan akan merusak karang-karang karena ini lumayan dangkal, teman-teman. Dan akhirnya ya mereka di tengah laut dan mereka akan diantar jemput oleh perahu-perahu kecil yang biasanya disewakan oleh masyarakat dari Kampung Komodo. Dan sorenya saya kembali ke kampung lagi, teman-teman. Dan ya kalau sore itu ya paling enak menikmati suasana yang memang di dermaga seperti ini sih. Kita ngobrol dengan masyarakat lokal, terus menikmati awan-awan yang berarak ketika senja gitu. Wah, itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Belum lagi background bukit-bukit atau gunung-gunungnya tempat habitat si komodo ini. Sebuah pengalaman yang luar biasa. Dan ya itu tadi, saya selalu percaya bahwa semua ini sudah diatur sama Tuhan. Kalau saya tadi tidak menuju ke pasar komodo atau kemarin saya tidak datang ke pasar komodo untuk lihat-lihat, karena memang saya itu seneng banget datang ke pasar tradisional, ngobrol dengan masyarakat, ketemu dengan mereka, terus belanja-belanja hal-hal yang unik yang saya jumpai di pasar, entah itu jajanan pasarnya, entah itu saya tuh paling seneng malah jajan ikan asin, teman-teman. Biasanya saya paketin pulang ke rumah karena saya salah satu fans berat dari ikan asin. Ya, kalau saya tidak ke pasar, saya tidak mungkin bisa datang sampai ke Kampung Komodo ini karena memang jarang sekali turis-turis atau wisatawan yang datang ke Kampung Komodo. Mereka biasanya hanya akan spot ke Taman Nasional tadi untuk melihat komodo, habis itu pulang gitu. Dan melihat masyarakat langsung seperti ini, ngobrol dengan mereka tuh luar biasa sekali. Banyak sekali pelajaran kehidupan yang saya dapatkan di jalanan, salah satunya dari masyarakat yang ada di Kampung Komodo ini. Dan setelah 3 malam menginap di Kampung Komodo, paginya saya itu ikut kapal yang akan menuju ke Labuan Bajo, teman-teman. Jadi masyarakat ini akan belanja ke pasar yang kemarin itu. Tapi saya tanya ke mereka, apakah saya bisa di-drop ke salah satu pulau yang nanti kita lewati gitu. Karena saya pengen entah camping, entah menginap, atau tinggal di pulau tersebut gitu.
Dan saya malah disarankan ke salah satu pulau yang memang dikelola untuk turis teman-teman, namanya Pulau Kanawa. Nah, kalau di di Sumbawa kemarin, Sumbawa Barat itu kan ada pulau namanya Kenawa. Nah, di sini ada juga pulau namanya Kanawa. Nah, akhirnya saya di drop ke sini ya dengan nambah sedikit uang BBM ya teman-teman, karena memang jalurnya tuh agak muter kalau kita mau ke sini dulu. Tapi akhirnya saya sampai di Pulau Kanawa. Nah, harusnya kalau lagi peak season itu kalian nggak bisa datang langsung dan menginap di sini teman-teman, karena memang harus buy reservasi dulu atau memesan dulu. Tapi karena saya datang pas lagi low season alias tidak bulan ramai, jadi saya masih mendapatkan kamar untuk menginap di pulau ini. Jadi mari kita let's go explore keindahan apa saja yang ada di Pulau Kanawa ini. Let's go. Nah, oke teman-teman, saya itu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama pada Pulau Kanawa ini teman-teman. Dan ya di perairan Komodo ini banyak sekali pulau-pulau kecil seperti ini yang dikelola untuk tujuan pariwisata. Jadi bisa dibangun resort, tempat aktivitas menarik gitu seperti yang ada di Pulau Kanawa ini. Tapi asli sih, ini saya tuh nggak pakai sendal teman-teman, di papan aja panasnya. Kaki saya itu telapak kaki itu kayak hampir terbakar. Jadi ya udah, mari kita ngadem. Nyari sesuatu yang dingin-dingin teman-teman. Kayaknya di restoran kita bisa nyari sesuatu yang dingin. Ya semoga saja ada ya teman-teman. Dan untuk ke sini kalian siapin uang cash ya, karena untuk beli-beli itu di sini tidak ada ATM, tidak bisa bayar online juga karena memang tidak ada sinyal di daerah ini teman-teman. Jadi ya benar-benar menikmati suasana banget lah. Dan untuk makan dan minum itu cuma ada di restoran ini. Jadi semua pengunjung itu sudah dapat 3 kali makan, yaitu breakfast di pagi hari, makan siang, dan juga makan malam di tempat ini. Dan itu harganya sudah include ya dengan paketan yang dijual oleh pihak Pulau Kanawa ini.
Dan selain di dalam restoran, di luar juga ada tempat atau meja-meja yang asik juga untuk menikmati makan malam, makan siang maupun makan pagi teman-teman, karena memang terlindung dari terik matahari seperti ini di bawah pohon. Wah, asik banget ya. Dan memang pasir pantai terus kena panas seperti itu, aduh panasnya luar biasa. Dan ini saya tuh barefoot atau nyeker teman-teman, nggak pakai alas kaki, jadi ini saya lari karena kepanasan, saking panasnya teman-teman. Ya sudah, mari kita dinginkan kaki dengan nyebur ke sejuknya air laut yang jernih seperti ini. Dan memang ya, pantainya tuh dari tadi saya lihat tuh bersih banget teman-teman, nggak ada sampah sedikit pun. Dan airnya juga bening, bahkan sampai ke dermaga itu juga tidak ada sampah sekalipun teman-teman. Sementara di Labuan Bajo kemarin atau di Kampung Komodo tadi itu sampahnya ya luar biasa. Nggak tahu nih, apakah karena tempat ini jarang didatangi oleh wisatawan lokal, atau memang kondisi dari Pulunja sendiri sudah bersih. Jadi ya sudah, mari kita nikmati suasana pemandangan, karena saya tadi kepanasan juga ketika mau main air. Jadi ya udah, kita ngadem di sini, kita nyari beruga atau gazebo untuk leyeh-leyeh menikmati suasana siang di Pulau Kanawa yang ada di Nusa Tenggara Timur. Let's go. Jadi Pulau Kenawa ini tidak berpenghuni teman-teman. Jadi semua yang ada di sini itu bekerja di resort atau di hotel tempat saya tinggal ini teman-teman. Mulai dari chef, mulai dari body untuk diving, mulai dari banyak lah. Jadi mereka-mereka ini bekerja dan mereka datang dari berbagai tempat. Salah satunya ya dari Kampung Komodo yang tadi saya tinggali teman-teman. Dan tiap sore mereka ini akan berkeliling pantai untuk membersihkan sampah-sampah yang sampai di tempat ini. Karena memang kebersihan dari pulau ini juga sangat dijaga sekali oleh pengelola pulau tersebut teman-teman. Jadi saya sebagai tamu tuh asik banget lah. Dan memang jarang ya tamu-tamu lokal atau tamu-tamu dari Indonesia tuh menginap di sini. Rata-rata memang bule teman-teman. Dan ini Mas Heru ini adalah warga Lombok yang di sini sebagai chef. Jadi kalau saya pengen makan apa, tinggal ngomong aja ke Mas Heru, Mas masak ini dong, sambal dong. Wah, karena memang jarang ya saya mendapati sambal di sini karena memang kliennya itu adalah bule. Jadi Mas Heru dengan baik hati akan memasakkan sambal ke saya teman-teman. Dan untuk menginap di tempat ini itu dihitungnya per kepala atau per person teman-teman. Jadi kalau nggak salah waktu itu berapa ya? 1 juta itu 1 malam. Tapi sudah include dengan 3 kali makan dan antar jemput dari Labuan Bajo. Nah ketika saya datang ke sini juga ternyata nggak dihitung. Jadi memang tetap harganya sekitar 1 jutaan itu untuk 1 malam. Dan saya cuma menginap 1 malam aja teman-teman karena buat saya ini sudah sangat mahal. Tapi ya itu tadi, kalau kita tidak mencoba kita nggak akan pernah tahu bagaimana menginap di resort atau di tempat seperti ini. Ya buat saya worth it sih, dengan pemandangan alam yang indah, dengan pantai yang selalu terjaga kebersihannya seperti ini. Dan kalau kalian mau snorkeling itu tinggal jalan kaki
ke depan bentar terus nyebur snorkeling tuh karangnya sudah bagus. Kalian kalau mau diving juga di sini ada dive operator. Kalau kalian mau menikmati pantainya yang indah, kalian bisa naik ke atas bukit melihat panorama alam yang ada di sana, dan perfect banget lah tempat ini teman-teman. Jadi buat kalian yang butuh tempat healing atau tempat buat menyendiri, kalian bisa datang ke Pulau Kanawa yang ada di Nusa Tenggara Timur ini ya. Ingat, Kanawa, bukan Kenawa. Nah, ini beda E dan A itu sudah beda provinsi teman-teman soalnya. Jadi yuk kita menikmati suasana tenang yang ada di Pulau Kanawa. Let's go. Dan ketika senja, saya itu naik ke atas bukitnya teman-teman, dan pemandangan dari sini melihat senja ternyata luar biasa sekali. Yuk kita nikmati suasana alam yang ada di Pulau Kanawa, Nusa Tenggara Timur. Let's go. Oh ya udah. Suster. Apa lagi? Tulis ya, tulis. Kemarin gitu ya, salam dari Yeri katanya. Kita ngomongin kamu loh, Pak. Kita bilangin gitu, GR langsung. Dia pulang. Dan setelah makan malam, biasanya tamu-tamu yang ada di penginapan ini akan berkumpul di pantai untuk mengelilingi api unggun sambil bertukar cerita pengalaman mereka berkeliling dunia. Nah, momen-momen seperti inilah biasanya menjalin pertemanan baru teman-teman kalau kita traveling bareng dengan orang-orang baru seperti ini. Dan karena di sini tidak ada sinyal, terus lampu tuh juga jam 8 malam sudah dimatikan gensetnya, jadi cuma ada api unggun dan ya dengan bintang-bintang yang indah sekali teman-teman. Jadi yuk kita nikmati suasana yang tenang ini.
Dan berada di pulau kecil seperti Pulau Kanawa ini, enaknya kita bisa menikmati sunrise dan juga sunset di satu lokasi, teman-teman. Artinya di pulau ini kita bisa menikmati matahari terbit dan juga matahari tenggelam. Dan untuk menikmati pagi ini, saya naik ke atas kapal yang biasa dipakai untuk antar jemput penumpang dari Labuan Bajo menuju ke pulau ini. Dan menikmati suasana sunrise dari atas kapal, terus ditemani secangkir kopi. Itu sebuah pengalaman yang luar biasa sekali. Mari kita nikmati detik-detik terbitnya matahari dari ufuk timur di Pulau Kanawa. Let's go. Dan suasana pagi di tempat ini juga ternyata sedamai itu, teman-teman. Kalau anak-anak Gen Z bilang itu, aduh, nggak ngotak gitu. Gitulah teman-teman. Memang setenang itu sih suasana pagi di Pulau Kanawa ini. Dan hari ini saya masih punya waktu sampai nanti check out itu jam 12 siang. Dan nanti kapal berangkat tuh sekitar jam 1 menuju ke Labuan Bajo. Jadi harga tersebut tuh sudah include dengan kapal dari Labuan Bajo dan juga pulang ke Labuan Bajo lagi, teman-teman. Jadi setelah nginep 1 malam, saya akan pulang ke Labuan Bajo nanti. Tapi kita nikmati dulu suasana pagi di Pulau Kanawa yang ada di Nusa Tenggara Timur ini.
Dan akhirnya tibalah waktunya kita berpisah dengan Pulau Kanawa, teman-teman, karena harus pulang. Kalau menginap 1 malam lagi mungkin dompet saya akan menjerit dan saya nggak bisa pulang sampai ke Tangerang, teman-teman. Jadi kita putuskan untuk pulang ke Labuan Bajo dan besok ada kapal yang akan menyeberang dari Labuan Bajo menuju ke Sape, dan rencananya besok saya akan ikut kapal itu. Jadi mari kita nikmati petualangan pulang menuju ke Labuan Bajo. Oke teman-teman, tepat sebelum matahari terbenam, saya sampai di Labuan Bajo dan saya masih bisa menikmati suasana senja dari Paradise Bar. Di sini memang tempat yang tepat untuk menikmati senja dan juga secangkir kopi Flores. Dan ya, mungkin videonya akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam kembara.